Shalom, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja, untuk datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri, dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di awal ibadah ini bersama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Dalam kasih Kristus saya menyapa kita sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam menikmati kemurahan Tuhan lewat ibadah kita walaupun secara online saat ini. Dari tempat kita masing-masing kita menyatu melalui ibadah ini untuk mengagungkan nama Tuhan sebagai sebuah persekutuan. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai gereja, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133. Mari secara berbalasan kita membacanya. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam 1 Yohanes
3 ayat 23 mengatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Merespons hukum kasih, kita menyanyikan Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya, Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya Allah, Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuh-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi Roh Kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Jemaat yang kekasih,
Sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa. Segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun, hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana dituliskan dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah dalam sukacita iman kita nyatakan syukur kita kepada Allah atas kasih dan anugerah-Nya bagi kita sekalian yang luar biasa ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dalam rasa syukur kita akan membuka kehidupan dan hati telinga kita untuk mendengarkan sapaan sabda Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Nya. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tiba waktunya ya Tuhan, kami akan bersama mendengarkan firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan, kuasailah kami sekalian dalam karya Roh Kudus, hati dan pikiran kami dapat kami pusatkan untuk menyambut sabda Tuhan, dan kami dapat memahami sabda Tuhan itu. Selanjutnya kami bawa ke dalam kehidupan kami seluruhnya, untuk kami lakoni sebagai anak-anak-Mu yang beriman kepadamu. Sehingga Engkaulah yang terus dimuliakan dari dalam kehidupan kami ini. Tuhan, bersabdalah, sesungguhnya kami telah sedia mendengar melalui Sang Firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini, yaitu dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35. Lembaga Alkitab memberi judul Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kamu perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada sebuah kisah tentang tongkat ajaib. Mungkin pernah didengar. Tongkat ajaib ini dapat mengubah apapun menjadi emas. Lalu banyaklah orang datang membawa sesuatu yang ia miliki untuk diubah menjadi emas. Macam-macam, ada yang bawa batu, kayu, dan lain sebagainya yang dapat diubah menjadi emas. Kala itu kelangsungannya dari pagi hingga petang, ada seorang muda yang dilihat terus hanya duduk saja, tidak seperti orang pada umumnya. Tidak seperti orang banyak yang datang membawa miliknya diubah jadi emas, mereka pulang menjualnya dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu kepada orang muda itu diberi pertanyaan, "Kenapa kamu itu dari pagi hingga petang ini hanya duduk saja? Apa yang kau ingini untuk diubah jadi emas?" Dia malah menjawab, "Saya tidak mengingini apapun yang saya miliki untuk diubah menjadi emas. Tetapi saya mengingini tongkat ajaib itu." Di sini perbedaan orang muda itu. Dengan banyak orang yang datang membawa miliknya untuk diubah jadi emas. Bahwa ia tidak ingin hanya sekedar hasil dari tongkat itu, tapi ingin memiliki tongkat itu. Demikian halnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan roti hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus
lewat perikop bacaan kita saat ini. Bahwa orang banyak yang mencarinya itu mestinya menyadari bahwa ada yang lebih utama dari sekedar mencari makanan untuk kebutuhan fisik, yaitu makanan rohani, roti hidup. Dan siapa roti hidup itu? Roti hidup itu hanyalah Yesus. Sehingga roti hidup itu hanya dapat diperoleh ketika percaya kepada Yesus. Yesuslah yang memberikan jalan kehidupan yang kekal kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya saat kita memperhatikan perikop bacaan kita saat ini, maka kita melihat bagian pertama di ayat 25 hingga 26. Di sini Tuhan Yesus ingin supaya kita mengikutinya dengan tujuan dan motivasi yang benar. Kita saksikan dalam teks ini orang banyak yang telah menyaksikan, merasakan perbuatan Kristus yang melakukan mujizat. Kita ada mujizat penyembuhan orang sakit, pemberian makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan sisa 12 bakul. Melalui itu, orang banyak terus mau mengikut dan mencari Yesus. Itu yang memotivasi dan yang mendorong mereka untuk terus mengikut dan mencari Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus mengingatkan mereka sehingga berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Artinya bahwa Yesus tahu mereka mengikut Yesus bukan karena telah mengenal Yesus melalui tanda-tanda yang ia buat, sehingga membuatnya percaya kepada Yesus, tetapi karena makanan, karena mujizat. Sehingga Yesus menegur dan mengoreksi motivasi serta tujuan dalam mencari dan mengikut Yesus. Memang Bapak Ibu, saat seseorang mengalami sesuatu yang membuatnya mendapatkan apa yang ia inginkan, maka pasti ingin supaya itu terulang lagi. Inilah yang menjadi gambaran orang banyak yang mengikuti Yesus. Hanya terus ingin mengulang, menyaksikan dan mengalami mujizat yang dibuat oleh Yesus yang juga menguntungkan mereka. Ini juga menjadi refleksi bagi kita. Apa yang menjadi motivasi dan dorongan kita untuk tetap bertahan mengikut Yesus, bertahan menjadi orang Kristen. Dan di sini kita diingatkan supaya motivasi dan tujuan kita benar, yaitu dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa-dosa kita, yang adalah pemberi hidup yang kekal.
Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, tetap kita hanya percaya kepadanya, memuji dan menyembah Dia saja. Berikutnya, Yesus menginginkan agar kita melakukan pekerjaan yang dikehendakinya. Ayat 27 hingga 29. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui ayat ini terlihat ketidaktahuan orang yang mencari Yesus akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah untuk mereka kerjakan. Yesus mengingatkan dan menegur mereka supaya mereka bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus memberi kritikan kepada orang banyak yang mengikutinya, supaya mereka bekerja. Jangan hanya ingin memperoleh makanan secara gratis itu melalui mujizat itu. Harus bekerja. Namun di sini Yesus lebih dalam mengingatkan bahwa bekerja bukan hanya untuk sesuatu yang dapat binasa, yang kelangsungannya sesaat, tetapi untuk yang kelangsungannya kekal di dalam Yesus. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sini orang banyak diingatkan, jangan hanya fokus cari makan, tetapi juga hiduplah untuk menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Ekspresikanlah hidup yang memuliakan Dia. Sebagai hasil kerja untuk kelangsungan yang kekal. Kan banyak orang yang menghalalkan segala cara yang tidak sesuai kehendak Allah untuk mendapatkan makanan. Nasihat inilah yang mengingatkan kita jangan hanya fokus kepada mencari makan, tetapi hiduplah juga memuliakan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Allah mesti kita hasilkan dalam hidup ini. Ya, misalnya di tengah himpitan kesulitan karena pandemi saat ini, banyak orang yang hanya fokus mencari makan sampai-sampai menghalalkan banyak cara untuk itu. Padahal masa seperti saat ini adalah kesempatan untuk berbuat baik bagi banyak orang sebagai wujud kerja yang memuliakan Allah. Dengan demikian, sebagai orang percaya, kita benar-benar melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Sehingga kehidupan rohani kita dan iman kita dibangun di atas
pekerjaan yang benar itu sesuai kehendak Allah. Dan kita mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Sebab hanya oleh Dia dan di dalam Dia kita mengalami kehidupan yang kekal itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dialah juru selamat kita, roti hidup itu, sebagaimana dikatakan ayat 30 hingga 35. Kita manusia makan untuk memuaskan rasa lapar fisik. Kalau waktu itu makanan pokok roti, sekarang nasi di lingkungan kita. Maka dengan makan itu, fisik kita ditopang, kehidupan fisik kita ditopang, kita bisa kuat dan sehat. Kita bisa memuaskan rasa lapar dengan makan. Demikian juga dengan pernyataan Yesus adalah roti hidup, maka kita dapat memuaskan rasa lapar rohani dan kita memperoleh topangan kehidupan rohani, kehidupan beriman kita hanya melalui hubungan yang benar dengan Yesus Kristus Sang Roti Hidup itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita tidak boleh dikuasai lagi dan diperhamba makanan. Tidak boleh hanya mencari makanan dan kekenyangan saja. Tetapi kita harus datang dan terus percaya kepada Yesus sebagai roti hidup. Dan kita terus mengekspresikan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Mengikut dan mencari Yesus karena memahami dan percaya bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat adalah baik dan benar. Tapi jauh lebih baik dan lebih benar kalau kita beriman kepada Yesus, percaya padanya bahwa Dialah Tuhan, juru selamat yang memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sehingga pada Dia kita terus bersandar dalam kondisi apapun. Dia berkata bahwa akulah roti hidup. Dia mengundang setiap kita untuk datang dan percaya kepadanya, supaya beroleh kehidupan yang kekal. Ia menghendaki supaya setiap orang yang datang padanya percaya, mendapat kehidupan yang kekal itu. Bukan berarti Yesus mengabaikan kehidupan dunia ini, tetapi Ia tidak menghendaki manusia hanya mengutamakan kepentingan dunia dan kenikmatan sesaat. Tetapi Ia menghendaki yang terutama dalam hidup kita, menyadari bahwa yang terutama dalam hidup kita ini adalah percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan apa yang kita nyatakan dalam hidup kita ini sebagai apa yang dikehendaki oleh Allah, wujud kerja dalam kekekalan. Tuhan memberkati kita sehingga kita terus hidup memuji dan memuliakan Dia dalam seluruh apa yang kita kerjakan di seluruh perjalanan hidup kita ini. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita merespons perenungan firman Tuhan dan bersama kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari bersaat teduh. Amin. Kita lanjutkan respons kita terhadap firman Tuhan. Kita hayati pujian, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ibu Bapak, Saudara-saudari kekasih Tuhan, saya mempersilahkan kita untuk kembali berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman dengan hati dan mulut. Bersama-sama kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba waktunya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Dalam doa kita bersama, mari kita datang pada Tuhan. Bersyukur atas kebaikan dan segala karya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Terkhusus sepekan ini kami boleh lampaui lagi oleh karena kemurahan-Mu saja. Sehingga kepadamu Tuhan kami terus menyatakan syukur kami. Sembari kami terus datang dalam penyerahan diri kami yang utuh. Sebab kami menyadari betul bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dan menopang kami melewati kehidupan ini. Demikian kami ekspresikan bersama Bapak Gusti, anak Jesira, Saudari Dian Apriana, Bapak Soleman Sule, dan Ibu Mince Sundung Langi. Dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Jemaat-Mu yang mengalami dan menikmati hal yang sama. Berkat pertambahan usia, boleh mereka nikmati. Kami bersama bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami bersama terus menaruh harap juga hanya pada Tuhan. Tuhanlah yang berkenan melanjutkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna adanya itu,
bagi kekasih-kekasih Tuhan dalam menapaki kehidupan anugerah Tuhan ini. Dalam seluruh keberadaan mereka, sukacita pertambahan usia disempurnakan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kondisi apapun yang kami hadapi yang membuat kami bergumul, hanya Dikau yang menjadi tempat kami untuk menaruh harapan kami. Demikian kami bersama kekasih-Mu, orang tua kekasih Bapak Sakeus Tombi, Nenek Im di Mamuju, orang tua Bapak Bernabas Rebong di kampung, Bapak Dr. Imade Budiarsa, orang tua Ibu Tutut Saputri di Jambi, Bapak Iver Ibram Konda, Syamas Ibu Agustina Bulawan, anak Arka, Bapak Daniel Gandang, Penatua Ibu Arang Baleo, Saudari Febrianti Amos, dan semua umat-Mu yang tengah dirundung situasi yang sama, kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau berkenan menyatakan jamahan-Mu, sehingga kekasih-kekasih-Mu yang sedang sakit ini beroleh pemulihan di dalam kuasa dan pengasihan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan segala upaya yang ditempuh untuk memperoleh kesembuhan itu. Dan semua umat-Mu yang tengah dinyatakan positif virus corona, Tuhan akan juga terus menyatakan lawatan Tuhan bagi mereka dan menopang mereka melewati isolasi mandiri dan juga perawatan mereka yang mereka terima, sehingga mereka boleh pulih dari keadaan ini. Semua orang yang mengalami hal yang sama, Tuhan juga berkenan menolong mereka dalam upaya untuk kesembuhan. Di tengah situasi kami saat ini Tuhan, terus kami membawa secara khusus kepadamu pemerintah dan orang-orang di pihak kesehatan dalam mengupayakan pemulihan keadaan saat ini. Tuhan sanggup menyatakan kuasa dan kasih Tuhan bagi kami sekalian, sebab kami terus hanya berharap kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga bersama rumpun keluarga kekasih Tuhan Bapak Demianus Kila datang dalam kelemahan kami oleh karena rundungan duka cita yang begitu amat dalam yang dialami keluarga. Ketika seorang saudara telah dimakamkan, ibu terkasih juga meninggalkan rumpun keluarga yang telah Tuhan panggil dari tengah-tengah mereka. Tuhan, sungguh Engkau sumber kekuatan yang menopang rumpun keluarga besar dari kekasih kami Bapak Demianus Kila dalam menghadapi kondisi ini. Mereka beroleh penghiburan sejati dari Tuhan, dan harapan mereka tidak akan pernah hilang, sebab terus berharap hanya pada Tuhan saja. Seluruhnya hidup kami Tuhan, kami bawa hanya padamu. Semua kami yang tengah beribadah bersama saat ini dari tempat kami masing-masing, kami terus memohon, peliharakanlah kami Tuhan, berkati seluruhnya hidup kami, dalam keseharian kami, tanggung jawab pekerjaan, usaha kami, sehingga apapun yang kami nyatakan boleh membawa berkat dalam kehidupan kami ini. Tuhan, demikian juga penyerahan diri kami sebagai persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia Palu. Kami mohon Tuhan terus memberi hikmat dan kemampuan bagi kami semua dalam peranan kami di tengah-tengah persekutuan ini. Apapun yang menjadi tanggung jawab kami dalam menopang pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan terus memampukan kami
untuk mengembannya dengan kesungguhan dan sukacita dalam iman kepada Tuhan. Secara khusus Tuhan berdoa untuk panitia pembangunan pastori yang terus sedang dan akan menyatakan pekerjaan guna pembangunan pastori ini. Dan tukang-tukang yang sedang bekerja pun kami mohonkan pertolongan dari Tuhan untuk mereka kuat, sehat, dan mengerjakannya dengan baik. Ya Tuhan, apapun yang menjadi rencana kehidupan kami mohon campur tangan-Mu, agar apapun yang menjadi rencana kehidupan kami dapat kami wujudkan karena pertolongan-Mu saja. Apa yang menjadi kerinduan dambaan kami Tuhan, kami mohon Engkau sang sumber segalanya terus mengaturkan yang terbaik dan memberkati usaha dan upaya yang sedang dilangsungkan dalam kerinduan-kerinduan itu. Jemaat-Mu mungkin merindukan pekerjaan tetap, buah hati, pasangan hidup, dan rupa-rupa kerinduan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam cara dan waktu Tuhan, jemaat-Mu boleh mengalami dan menikmatinya, dan syukur terus dipersembahkan hanya kepada Tuhan. Inilah seutuhnya keberadaan hidup kami Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saja, sebab Engkau pemelihara hidup kami yang terus memeliharakan kehidupan kami dalam seluruh kondisi keadaan hidup yang kami jalani ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh menyatu dalam persekutuan ini. Diberkati juga anak-anak-Mu yang telah menyatakan pelayanan di jam ibadah ini. Dan biarlah mereka terus bersemangat dan diberkati untuk terus memberi diri dalam pelayanan untuk kemuliaan-Mu saja. Ini kami Tuhan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus yang berkenan mengajarkan kami, berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah
Marilah kita berdiri untuk diri dan persembahan kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang dimiliki dunia yang dapat memuaskan kelaparan rohani yang kita alami. Apapun yang ada dalam diri kita ini, tidak ada yang dapat mengisi keadaan itu. Hanya Tuhan yang dapat mengisinya. Karena itu, percayalah kepada Dia, Sang Roti hidup itu. Dengan telinga kita telah mendengarkannya, maka biarlah sabda Kristus itu bergema di seluruh sanubari kita. Dengan mata kita menyaksikannya, maka biarlah kasih dan perbuatan Tuhan itu melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Dan ketika dengan kaki kita hendak melangkah menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, firman itulah yang terus menjadi penuntun dan pedoman bagi kehidupan kita. Mari bersama kita mengakhiri kebaktian ini. Bersama-sama kita melakukan Mazmur 67. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya dengan iman di setiap langkah juang dan karya bakti-Mu. Hiduplah dengan menyatakan perdamaian dengan semua orang. Jadilah pelopor damai sejahtera Allah dan nyatakanlah
hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Dengan kekuatan berkat dari Tuhan, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Masyarakat takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilahkan menyimak warta jemaat berikut ini. Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Ibadah hari Minggu pada tanggal 15 Agustus 2021 masih dilaksanakan secara online. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan dapat mengikutinya melalui kanal YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu pada pukul 9.00 WITA. Ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial PAR GTM, PP GTM, PPR GTM, dan PKB GTM untuk sementara masih ditunda. Laporan keuangan mingguan. Jemaat dapat memperhatikannya melalui selebaran yang dibagikan oleh BPMJ GTM Jemaat Philadelphia Palu. BPMJ GTM Philadelphia Palu menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan, serta mendukung program pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama ibadah online, jemaat dapat langsung menyetor persembahan melalui majelis terdekat atau langsung kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum. Selain itu, jemaat juga dapat menyetor melalui transfer bank ke rekening BRI nomor 51810209125337 atas nama GTM Jemaat Philadelphia Palu. Setelah melakukan transfer,
harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum dan wakil bendahara umum. Untuk persembahan pembangunan pastori, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan dapat menyetornya melalui bendahara umum atau wakil bendahara umum, atau langsung kepada bendahara panitia pembangunan pastori. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan juga dapat menyetornya melalui rekening bank BNI di nomor 1211379172 atas nama Panitia Pembangunan Pastori Philadelphia. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum atau kepada bendahara pembangunan pastori. Demikian Warta Jemaat. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.